Pemirsa, Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto meninjau lokasi banjir bandang dan pengungsi di Dayakolot, Kabupaten Bandung pada Senin siang. Usai meninjau lokasi banjir, BNPB langsung melakukan rapat koordinasi di lokasi banjir dan menetapkan status tanggap darurat. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mendatangi lokasi banjir dan posko bencana banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Cigede di Kampung Lamajang Lontas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dengan merangkul Kodam 3 Siliwangi dan pemerintah daerah Kabupaten Bandung, pihaknya membahas berbagai hal terkait penanganan serta penanggulangan banjir. Usai menetapkan status menjadi tanggap darurat selama 7 hari ke depan, pihaknya langsung memasok berbagai bantuan seperti perahu karet, selimut, serta bahan pokok dan keperluan lainnya yang dibutuhkan. Dan sepakat bahwa penanganan ini bukan hanya ditanggap darurat, tetapi jangka menengahnya kita juga akan tangani. Di menengahnya adalah yang penyebab banjir, tadi kita tinjau adalah jebolnya tanggul, itu segera kita akan tutup. Kemudian mungkin sungainya sendiri sudah sempit, sudah dangkal, dikeruk. Kemudian juga nanti mungkin Pak Aceh juga akan menjelaskan bagaimana di hulu ya. Ini pun akan kita tangani, sehingga mudah-mudahan dengan penanganan secara komprehensif, target kami di jangka pendeknya ini segera tidak terulang lagi. Jangka menengahnya harus ada penanggulangan. Nah, kita bagi nanti dalam asesmen itu ada yang dikelola dan ditangani oleh Perkimtan karena rumahnya yang rusak. Ya, ini kan harus kita perbaiki. Kita dorong apakah nanti swakelola ataupun dikerjakan oleh Perkimtan atau seperti apa atau stimulus saja. Nah, kita bahas. Dan yang kedua tadi pasca ini juga harus kita perhatikan baik itu pengerukan, normalisasi dan sebagainya. Lalu bagaimana kondisi warga terdampak banjir bandang di wilayah Dayakolot pada saat ini? Apakah masih banyak warga yang harus mengungsi? Sudah ada kontributor Metro TV Saifal di Dayakolot, Kabupaten Bandung. Saifal, selamat pagi. Anda bisa jelaskan saat ini berada di titik mana dan seperti apa kondisi di sana? Ya, baik Febrian dan juga Gemma, saat ini saya memang berada di Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, di mana titik tempat saya melaporkan saat ini adalah tempat terjadinya banjir bandang, dan tepat di belakang saya ini adalah tanggul sementara yang saat ini dibangun oleh pemerintah karena sebelumnya memang tanggul ini jebol sehingga air kemudian meluap dan masuk ke rumah-rumah warga yang berada di Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot ini. Berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak desa, memang di desa ini ada sekitar 2.000-an rumah yang terdampak banjir bandang ini, dan yang paling parah adalah rusak berat dan tidak bisa digunakan. Totalnya adalah 12 rumah warga itu tidak bisa ditinggali karena atapnya kemudian roboh dan rumah ini memang sulit untuk digunakan atau harus dilakukan renovasi baru bisa ditinggali lagi. Nah, sementara di tempat saya melaporkan saat ini bisa Anda lihat di sekelilingnya kemudian masih terdapat banjir, sisa-sisa lumpur dan juga material yang terbawa oleh longsor seperti kayu, papan dan juga sampah-sampah masyarakat yang memang ini berasal dari sungai. Sementara ini adalah kondisi rumah warga yang memang rusak parah dan tak bisa ditinggali, dan saat ini pemilik rumah-rumah ini mereka sedang mengungsi di lokasi yang telah disiapkan. Jika sebelumnya kemudian beberapa hari yang lalu kondisi di sini ini kering, maka saat ini kondisi di sini kemudian kembali basah lagi karena tadi malam datang hujan lagi walaupun memang dengan intensitas yang rendah sehingga lumpur lokasi di sini kemudian kembali berlumpur lagi, dan masyarakat memang masih tidak berada di lokasi ini. Gemma. Iya, Saifal, lalu bagaimana dengan kondisi rumah warga yang terdampak banjir bandang dan kondisi pengungsian? Apakah sudah ada bantuan yang masuk ke sana? Ya, sebelumnya memang warga atau masyarakat yang berada di sini mereka mengeluhkan sampah dan juga seperti sampah-sampah yang material dan juga pepohonan, karena di belakang saya ini bukan hanya sampah rumah tangga, tapi yang paling banyak di sini adalah sampah batang pohon yang
terlihat ditebang, kemudian juga kayu, papan yang memang ini sangat sulit untuk dilakukan pembersihan atau hanya dengan tangan biasa saja. Jadi masyarakat sebelumnya berharap dan meminta kepada pemerintah agar alat berat atau bantuan untuk membersihkan sisa-sisa bahan material yang ada di sini. Dan memang berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh, memang alat berat BBWS masih akan tetap disiagakan di sini untuk membersihkan material lumpur dan juga kayu-kayu yang masih ada tersisa di sini. Sementara untuk masyarakat yang rumahnya rusak berat dan tak bisa ditinggali, memang saat ini mereka masih menempati tempat pengungsian yang sebelumnya di gedung sebelah kanan saya, yaitu di gedung SMP. Saat ini mereka dipindahkan di sebuah gedung sekolah dasar yang memang gedung ini sudah tidak terpakai lagi. Total di sana ada sekitar hampir 400 jiwa masyarakat atau pengungsi masih berada di sana. Setelah kemudian kemarin ada kunjungan dari Kepala BNPB dan sejumlah pejabat, ditetapkan memang sampai 7 hari ke depan masyarakat masih akan masih akan tinggal di tempat pengungsian. Sementara itu rumah-rumah mereka masih akan dibersihkan oleh petugas gabungan seperti BBWS, kemudian juga pemerintah desa yang ada di sini. Informasi tambahan, mereka kemudian sudah diberikan bantuan seperti makanan, namun di sini mereka masih membutuhkan seperti air bersih untuk keperluan sehari-hari selama mereka menempati pengungsian. Gimana? Baik, artinya air bersih masih begitu dibutuhkan di lokasi sana. Terima kasih Saifal atas informasi Anda dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.